Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup MNC. Yang pertama ada IPTP, kedua KEPIK, ketiga IATA, keempat BEHIT, kelima BECAP, keenam BABP, ketujuh MNCN, kedelapan BMTR, dan ada tiga yang di luar grup MNC, ada CAK, MIMIK, dan MKTR. Ini yang di request. Langsung saja ke saham pertama, ada IPTP yang ditutup menguat 3,38% ke harga 61. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di box kemarinnya IPTP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPTP mulai ada akumulasi. Nah, seperti yang sering saya bilang kan, Bapak Ibu tuh ingat aja 60 tuh level psikologis. Biasanya ada pantulan. Ini kan dia berapa kali mencoba turun dari 60 tapi ditarik naik lagi. Sempat open gap down di tanggal 18 Januari, dia ke 55, tapi kemudian tutupannya di 58, bertahan tetap kan, esokannya tetap bertahan dan rebound. Kondisi seperti ini ya pakai aja titik aman pertama 60 dan risknya sebenarnya udah kecil nih kalau Bapak Ibu nekat lah ya. Yang penting siap stop loss kalau turun dari 57, tutup di 5756 itu stop loss saja. Ya dari harga sekarang berarti 5756 sekitar 7-9% stop loss dengan target ya 70, hampir 15% potensi upside-nya. Kalau ini jalan ya kelihatannya sih jalan karena market juga mendukung. Risknya kecil tuh, 8% aja cut loss di 56, apalagi 57 cut loss-nya cuman 6,56%, nggak dalam kan. Target profit minimal 8% ke 6665 itu. Apalagi sampai 70. Risk reward 1/2. Menarik nih untuk IPTP. Tapi disclaimer on ya, ini saham downtrend tapi sinyalnya akan rebound. Itu aja. Dia terus membentuk higher low. Volume juga meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, hammer kemarin tuh rejection. Seharusnya candle minggu ini nih hijau minimal loh ya. Tapi ini disclaimer on lagi. 65 bisa disentuh 2 hari 3 hari ke depan ya. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk IPTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KEPIK yang ditutup di harga 78 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia box kemarinnya KEPIK ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KEPIK udah naik duluan ya. Juga dari 66 dia mantul tuh. Kan ingat aja pokoknya level psikologis tuh 60. Kalau dari atas ya, kalau dari bawah 60 tuh jadi resisten psikologis. Kalau tembus sinyal dia lanjut ke atas. Kalau dari turun mantul dari 60 itu biasa mantul seperti itu ya. Itu menurut saya, tapi ini disclaimer on ya. Belum pasti juga sesuai apa yang saya bilang. Jadi kembali lagi ke masing-masing. Jadi seperti itu untuk KEPIK sudah dekat resisten, menurut saya kurang ideal, tapi kelihatannya memang ada akumulasi nih ya dari CP JP. Mungkin ditarik besok ya bisa ditarik lagi nih CP untuk KEPIK. Jadi seperti itu. Tapi nggak ideal ya kalau baru beli. Kalau nekat ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Bisa naik bisa. Cuman kalau di luar plan dan dia koreksi itu siap nggak stop loss di mana. Seperti itu. Untuk KEPIK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang ditutup di harga 119 terkoreksi 1,65%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal kemarinnya IATA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IATA cukup bagus, dia koreksi volume kecil, sebelumnya dia rebound. Kalau hari ini bisa tembus 120, 124 itu bagus. Pokoknya dia hari ini kalau bisa tutup di atas EMA 20-nya ini di 123 itu bagus. Kalau nekat beli di harga sekarang, nggak usah jauh-jauh stop loss-nya. Turun dari 115 stop loss saja, sekitar 5%-an stop loss-nya. Target profit ya 130, 132 itu untuk IATA ya. Yang akan ditujunya resisten 135, 130. Ini arahnya untuk IATA. Kalau hari ini bisa tembus 123, tutup di atas itu atau minimal 120. 1-2 hari ke depan ya, minggu ini bisa sampai itu 130. Tapi ini disclaimer on ya. Menarik nih, MACD-nya sudah mengarah ke atas, ada indikasi bullish divergen, harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Jadi tinggal tunggu tembus 120 ke atas tuh oke tuh untuk IATA. Tapi ini disclaimer on. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Minggu lalu candle rejection, tapi minggu ini kan baru 1 hari, belum 3 hari ke depan masih bisa naik itu. Kita lihat konfirmasinya 122, 123. Di atas EMA 20 ini bagus.
sinyal ada peluang sampai 130 menguji resistennya untuk IATA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Behit yang ditutup di harga 57 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Behit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Behit lagi konsolidasi dan sama Behit itu akan lebih menarik kalau dia bisa tembus 60. Kalau nekat beli di harga sekarang, stop loss di 53, 54 itu aja kalau berminat ya. Tapi ini dia masih di bawah, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Tapi kelihatannya Behit hari kemarin mulai diakumulasi oleh EP, brokernya sendiri ya. Kita lihat hari ini ada tarikan nggak? Ini kan di area support. Kalau nekat ya hitung-hitung aja risk rewardnya. Kalau bisa tutup di atas saran 60 minggu ini 3 hari ke depan cukup bagus untuk Behit. Seperti itu untuk Behit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Becap yang ditutup di harga 71 menguat 2,89%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Becap hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Becap mantul dari 65 dan dia juga sudah mematahkan trend downtrend. Apakah ini sinyal dia pembalikan arah? Semoga aja. Dengan kondisi seperti ini sudah bisa dihitung sebenarnya itu ya. Pokoknya kalau dia jebol 65-nya lagi udah gagal pola dead cat bond. Dengan kondisi seperti ini harusnya ya lanjut naik ataupun koreksi konsolidasi nggak turun lebih dari 65. Harga sekarang agak jauh dari supportnya 65. Jadi seperti itu kalau dilihat dari time frame weekly-nya, minggu kemarin ada rejection indikasi ya trade breakout walaupun nggak sempurna, tapi semestinya minggu ini ada candle hijau. Candle hijaunya ya semoga aja sampai 78-80 itu. Berarti harus naik 10% lagi. Ya semoga aja. Kalau naik 10% itu biasa. Untuk Becap 1-2 hari dia naik 10% bisa disentuhnya terus ada koreksi ya bisa seperti itu. Indikasinya bagus. MACD sudah mengarah ke atas mau bentuk golden cross, barcat di atas juga meningkat. Ada indikasi juga bullish divergence, harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Jadi sinyal bagus. Ada peluang naik lah sampai 80 minggu ini. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Becap. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang ditutup di harga 93 menguat 2,19%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker semarinya BABP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP lagi konsol dan kemungkinan ada tarikan karena dia terus membentuk higher low. Risknya kecil juga nih sekitar 6% lah ya. Pokoknya tutup di bawah 90, di bawah 88 itu tinggalin aja BABP. Kondisi seperti ini. Kemungkinan besok bisa ada tarikan, cuman cukup dalam, cut loss-nya sekitar 7%, target profit 100, level psikologis 7%, risk reward 1:1 kalau harga sekarang, kalau berminat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada rejection, minggu kemarin hammer, seharusnya ada candle hijau lah minggu ini. Paling nggak nyentuh 96-98 itu bisa ya, atau 100 lah. Trend downtrend masih coba ditembus. Memang hari kemarin tembus, cuman kita lihat hari ini mampu nggak melanjutkan kenaikan. Kalau dilihat saham-saham yang lain diakumulasi ya semoga aja hari ini saham grup MNC ditarik naik seperti itu. Untuk BABP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 675 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing terus net sell. Kalau di broker sebenarnya MNCN hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN harga murah tapi terus turun ya. Dan isu mau merger dengan BMTR juga nggak mampu mengerek naik-naik sebentar habis itu diguyur, dipancing aja ya nih waktu di Oktober. Dan targetnya ya bisa sampai 650, tapi ini di sampai 670 aja udah mulai konsol dan volume mulai meningkat. Kelihatannya potensi ada teknik reboundnya. Ada peluang hijau dia minggu ini. Bisa tutup ya semoga aja di 700 minimalnya atau 710, 720 tuh udah bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, minggu lalu doji volume meningkat di bawah. Kelihatannya sih akan ada tarikan minggu ini grup MNC ya. Kalau nggak hari ini besok ditarik naik ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Bisa saja analisa saya juga salah. Jadi seperti itu. Untuk MNCN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 274 menguat 1,48%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya BMTR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR pelan-pelan juga mencoba naik. Dia terus membentuk higher low tapi lebih konfirmasi kalau tembus 280. Bisa jadi ini bottom untuk important and shoulder-nya. Bisa seperti ini nanti. Nah dia mau seperti ini ya. Tinggal tembus 280 siap-siap uptrend sambil menunggu laporan keuangan. Ini salah satu sahamnya Pak Lo Keng Hong ya.
dia juga punya sahamnya BMTR. Berarti kan dia anggap ini saham under value, murah, dan mungkin harga bajai juga. Nanti dia jual mungkin di harga Avanza atau harga Mercy. Nah, lihat, yang penting sabar. Kalau mau ngikutin Balai Konghong ya harus sabar juga. Itu aja. Kuat nggak nahan setahun, 2 tahun, 4 tahun. Kalau nggak kuat ya jangan ikutin. Walaupun dia bilang harganya murah, nggak tahu kapan naiknya kan. Seperti itu. Tapi kelihatannya nih sudah terjadi area bottom 260-nya ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang dan sabar, stop loss saja di bawah 260. Target profit 300 minimal kalau tembus 280-nya 1-2 minggu ke depan. Seperti itu untuk BMTR, tapi ini kembali lagi di disclaimer on. MACD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, baricat di atas juga meningkat, volume lumayan meningkat, ya kita lihat aja. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada CAK yang ditutup di harga 184 menguat 8,87%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di bekas kemarinnya CAK ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CAK juga cukup bagus ya. Dia itu mantul dari resisten kuatnya yang dulu susah ditembus dari 2021. Walaupun nggak pas-pas ke bawah, tapi ya di area itu dia mulai mantul. Dan trennya masih downtrend sebelum bisa kembali ke perubahan praksi harga 200. Kemungkinan besar lah ya kalau nggak ada sentimen yang cukup bagus kepentok dan turun dulu ke 160. Ini akan jadi supportnya dan bisa jadi konsolidasi dulu dia di area itu ya. Harga sekarang kurang ideal kalau mau masuk, tapi besok masih bisa naik, mungkin uji 200 terus kepentok. Tapi ini disclaimer on ya, belum pasti juga naik. Tapi ya kalaupun naik menurut saya 200 itu kepentok dia untuk CAK. Jadi seperti itu. Untuk CAK volume juga mulai meningkat ya, seharusnya sih ada peluang dia mencoba kembali uptrend. Cuman ya itu kita lihat konsolidasi dulu kah apa langsung digas. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan sampai hari Jumat ya kemana arah pergerakannya. Jadi seperti itu. Untuk CAK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mimik yang ditutup menguat 8,82% ke harga 444. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya Mimik ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mimik terus naik ya. Dan waktu itu Mimik juga saya beli di area ini. Naik dan saya TP-nya di area 3. Waktu ini nih dia koreksi 320. Habis itu nggak ngikut lagi punya saham lain. Dan ternyata dia kembali naik lagi ya nih. Dia membentuk candle, hammer, konfirmasi, dan rally. Dan sekarang dia udah di harga atas. Cuman takutnya ya ada guyuran. Karena ini saham baru IPO, baru Desember kemarin ya. Memang bagus, sudah berhasil break lagi 380-nya. Cuman ini dia open gap up waktu itu terus diguyur. Terus hari ini baru naik lagi. Jadi kondisi seperti ini ya tergantung marketnya lah ya. Bandarnya tuh masih mau narik apa enggak. Karena ini saham IPO. Jadi tergantung bandar kalau kondisi seperti ini. Jadi lebih baik kalau menurut saya sih wait and see aja dulu. Hindarilah yang belum punya ya. Kalau yang sudah punya ya follow the trend aja. Atau yang beli tadi harga pembukaan, floating profit pasang trailing stop ya. Kalau trennya rounding bottomnya ini udah tercapai. Tapi tercapainya dengan open gap up. Apakah bisa lanjut? Nah, ya lihat marketnya seperti apa, mampu nggak masih narik bandarnya, atau bandarnya mulai narik tapi diguyur. Seperti hari ini kan ada distribusi si YP tuh. Kalau nggak salah Mimik nih ya memang YP brokernya bandarnya. Tapi kita lihat aja ya. Kalau dipakai support kuatnya berapa? 390-400 itu akan jadi support kuatnya. Jadi seperti itu. Untuk Mimik langsung saja ke saham terakhir. Ada MKTR yang ditutup juga menguat cukup signifikan 18,97% ke harga 163. Kalau dia transaksi asing terus net buy. Kalau dia bukan semarnya MKTR ada akumulasi. Apakah ini repo karena broker II yang akumnya? Ya coba lihat minggu kemarin broker II akum nggak? Akum juga ya. 3,3 juta lot. Ya menurut saya ini bisa repo. Coba kalau dilihat bagaimana pergerakannya. Dan ini baru IPO juga ya November. NKTR dan dia naik. Hari ini naik 18%. Harga tertingginya ada di 176. Dan dia berhasil menembus harga tertingginya sebelumnya. Ini ya sebelum all time high-nya. Tapi kalau digambar di bawah ini dia berhasil break dari resisten konsolidasinya semenjak November. Dan tapi ini saham sepertinya saham repo ya. Broker I. Cuman saya nggak tahu nih apa corporate actionnya. Cuman ya itu.
volumenya besar, ada yang akum. Kita lihat aja bagaimana pergerakannya ya. Mungkin juga ada teman-teman yang tahu kondisi MKTR nih apakah sama corporate actionnya ada apa, bisa tulis di kolom komentar. Kalau dilihat secara teknikal ya bagus, dipakai 150 ini menjadi support kuatnya. Ini harus dijaga nih. Tapi takutnya ya tiba-tiba ARB dikunci kan sayang. Nah itu ya, pakai ini support kuatnya 150. Seperti itu. Volume juga meningkat bagus nih teknikalnya. Kalau waktu beli di 140 tadi itu yang pas dia break, atau di 150 pas break nekat ya bisa itu. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.